Oke ya teman-teman, karena kita sudah jam 14.07, agenda kita adalah jam 14. Kita mulai saja nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ini sudah 50% dari yang terdaftar gitu ya. Kalau tidak salah saya cek tadi itu sekitar 50. Ini yang sudah masuk 25. Jadi kenapa saya kemudian mau mulai acara ini. Oke teman-teman, nanti formatnya nanti ada tiga segmen gitu ya. Yang pertama saya menyampaikan, ini kecil ya suara saya. Kurang keras. Ya. Bentar. Pakai headset aja. Tes suara bisa masuk? Halo teman-teman, suara bisa masuk? Halo, apakah suaranya sudah bisa didengar? Pak Afandi, mohon dong. Tolong suara yang lain ya. Oh, sebentar. Gimana? Tolong di mute Pak. Di mute Pak. Pengen dengan. Sudah sah. Ampun ya. Suara saya terdengar jelas di tempat teman-teman semua? Agak kecil Pak. Masih kecil. Kurang keras Pak Tom. Ya. Oke, coba lagi. Tak deketin. Hampir jelas. Pakai itu. Dengar nggak? Coba. Bisa masuk. Bisa masuk. Merah ya? Ya, tapi saya nggak dengar nanti. Nggak dengar. Kecuali ya. Aku juga gabung. Nah, ya. Oke. Tak kirim. Tes. Halo teman-teman. Halo. Tutup ya Pak. Halo, apakah suara saya sudah jelas teman-teman? Belum dengar.
Sudah jelas ya? Sudah Pak Tom, sudah. Sudah jelas? Kurang keras. Oke. Dahlia udah deket banget. Cilik. Baik. Bentar. Udah pun udah. Ini suaranya sudah full sebenarnya. Sudah full banget. Ini suara maksimal dan volume maksimal. Ini saya dekat banget dengan mikrofon. Berarti mikrofonnya yang perlu diganti atau laptopnya perlu ganti. Sudah agak jelas belum teman-teman? Ini saya agak bengok. Paling tidak terdengar lah. Tidak harus keras banget. Oke, kurangi dikit ya. Oke, berarti sudah terdengar. Prinsipnya sudah terdengar. Oke, saya mulai. Saya kembali lagi ya pakai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah hadir di acara Google Educator Group Yogyakarta. Kali ini kita akan ngobrolin tentang Google Workspace for Education gitu ya. Ini hal baru gitu ya. Apakah baru banget? Apakah hanya seperti apa? Nanti saya sampaikan setelah ini. Saya sampaikan di acara ini kita memiliki 3 segmen gitu ya. Yang pertama adalah informasi, yaitu saya presentasi sesuatu tentang Google Workspace for Education. Kemudian nanti ada sesi diskusi gitu ya, sesi ngobrolnya seperti itu. Nanti tidak ada yang jago di sini, yang penting kita ngobrol sesuatu yang insya Allah nanti bermanfaat bagi kita dan juga pendidikan yang ada di negeri kita ini. Oke, saya sampaikan dulu presentasi saya, mudah-mudahan tampil semua gitu ya. Oke, pertanyaan pertama teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan selama menggunakan aplikasi Google gitu ya, entah itu Google biasa, entah itu Google Suite for Education ataupun akun pembelajaran. Saya tanya dulu ini ke teman-teman, mungkin nanti bisa salah satu atau salah dua teman-teman menyampaikan apa toh yang selama ini teman-teman rasakan pada saat menggunakan Google Suite for Education atau Google Personal ataupun akun pembelajaran pada saat digunakan untuk pembelajaran ataupun digunakan untuk hal-hal lain seperti itu. Mungkin ada 1-2 orang berpendapat dulu apa yang dirasakan, kemudian nanti baru saya akan lanjutkan seperti itu. Mungkin bisa yang lain, Pak Mustaqim mungkin. Oke, Pak Top, makasih ya kesempatannya. Alhamdulillah di tempat kami pakai pembelajaran, pakai salah satunya pakai PCR, dan alhamdulillah juga telah dibantu Pak Topari beberapa saat yang lalu, sehingga meskipun belum pakai Google Suite, tapi sudah cukup membantu ya. Kita pakai miliknya Jogja Belajar, miliknya BKP ya, jadi Balai Teknik ya, Jogja Belajar ORG, dan itu nggak masalah, sampai sekarang masih dipakai. Cuman pada saat dulu diberikan akun untuk guru, kita pakai semuanya. Tapi untuk yang siswa, kita mulainya agak lambat, sehingga akun siswa sudah punya akun pribadi, tapi akun untuk siswa sementara kemarin belum didistribusikan ya. Tapi untuk guru, alhamdulillah sudah 100% kita pakai dari yang CR, pakai yang dari Jogja Belajar. Suka dukanya atau sebenarnya banyak suka-sukanya kelihatannya. Jadi yang pertama, jaringan tidak masalah ya, dan itu sangat universal. Yang kita rutin, yang sekarang dipakai di lembaga kami, itu kita pakai PCR, pakai Google Form ya,
kemudian juga kita sudah mulai melangkah ke Scratch yang kemarin. Terus yang paling banyak dipakai itu ya kita Google Bitly-nya itu lah ya, Google Form dan Google PCR-nya itu yang paling banyak dipakai. Dan suka-sukanya tadi jaringannya gampang dan siapa saja kalau mau pakai langsung plung-plung gitu ya. Gitu. Tidak usah setting yang sana sini, yang penting sesuai dengan aplikasi itu. Itu aja Pak sementara dari kami. Oke, berarti lancar jaya ya. Satu kalimat ya, lancar jaya dan menikmati gitu ya Pak Mustaqim. Mungkin dari yang di luar Jogja, mungkin ada yang punya pendapat atau perasaan lain selama menggunakan Google dalam pembelajaran ataupun dalam manajemen pendidikan seperti itu. Mungkin ada yang lain yang dari luar Jogja. Kalau Jogja mungkin saya tahu persis kondisinya gitu ya. Mungkin ada dari teman-teman yang guru daerah lain. Adakah yang mau berpendapat? Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekretari. Saya dari Sukoharjo Pak. Oh iya. Pak Sinten? Barangkali teman-teman juga banyak yang dari Buntang, dari Kaltim dan sebagainya lah. Ini saya dari mewakili Jawa Tengah. Oh iya. Untuk pembelajaran di semester kemarin, semester yang pasti, kita menggunakan Google personal, Bang. Kemudian setelah periode Desember diluncurkan akun belajar itu, kita di semester genap ini menggunakan akun belajar. Ternyata perbandingan antara Google personal dengan Google yang dari kementerian itu kan, di pembelajaran itu, sangat jauh, Pak. Sangat jauh sekali. Ini pengalaman kami juga istilahnya apa ya, membuat suatu inovasi. Kalau dulu kan akun ini per guru itu satu kelas atau akun ini berbasis mapel atau buku. Sekarang kita buat menjadi kelas itu seperti kelas hilir. Mungkin ini menyalahi gimana saya ya kemudian ya hanya sharing saja, barangkali nanti kalau ada kekurangan mohon ceritanya. Ini kita buat satu kelas itu ya katakanlah 10 besar 1, isinya beberapa guru atau master. Dengan begitu kami bisa saling kontrol, memberi masukan. Namun di beberapa semacam kesulitan. Nah, ini kita saling berbagi, jadi saling mengisi, saling berbagi agar satu sama lain yang lain itu bisa saling inovasi gitu, untuk ini. Ini pengalaman kami. Intinya yang kami Google Suite atau akun pembelajaran ini lebih bagus dibanding kita menggunakan akun personal. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi kehadiran akun Google Suite dalam bentuk akun pembelajaran yang diluncurkan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian, itu sangat membantu nggih Pak ya di Jawa Tengah ya. Siap. Oke, berarti memang kehadiran akun Google Suite yang nasional ini menjadi semacam anugerah ya bagi sekolah-sekolah yang selama ini mungkin masih menggunakan Google personal gitu ya. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Sebelum saya masuk ke sini ya. Jadi gini ceritanya. Saya ingin sedikit cerita dulu karena memang saya dari awal ada di sini gitu ya. Jadi gini teman-teman. Pada tahun saya gabung di Google itu tahun 2015 gitu ya, tahun 2015. Saat itu namanya adalah Google Apps for Education ya, namanya Google Apps for Education atau sering disebut dengan GAVE. Dulu waktu saya masuk itu namanya GAVE, Google Apps for Education. Jadi suatu kumpulan aplikasi-aplikasi Google yang didedikasikan atau didesain khusus untuk dunia pendidikan.
Nah, kemudian pada tahun 2016 ya, itu 2006 sampai dengan tahun 2015 gitu ya. Tahun 2016 itu rebranding ya, menjadi Google Suite for Education. Google Suite for Education. Jadi istilahnya bukan Google Apps lagi, tetapi diganti menjadi Suite. Padahal kalau kita pelajari arti kata suite itu ya kumpulan aplikasi seperti itu. Kumpulan aplikasi di dalam suatu platform tertentu. Dalam hal ini adalah miliknya Google. Tetapi yang didedikasikan, didevelop khusus untuk dunia pendidikan. Itu tahun 2016. Jadi saya mengalami tahun 2015 itu masih menggunakan konsep Google Apps for Education. Tahun 2016 itu ganti menjadi Google Suite for Education. Nah, pada tahun 2021 walaupun nada-nadanya itu sebenarnya sudah mulai digaungkan atau dimunculkan tahun 2020 gitu ya. Itu ada rebranding lagi menjadi namanya ganti yaitu Google Workspace for Education seperti itu atau GWFE, Google Workspace for Education. Itu sedikit cerita atau sejarah mengenai pergantian nama gitu ya. Dari Google Apps for Education pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2016 menjadi Google Suite for Education, kemudian pada tahun 2021 itu kemarin pada saat tanggal 18 di event Learning with Google itu betul-betul di launching gitu ya, menjadi istilahnya menjadi Google Workspace for Education. Itu secara resmi mengganti jadi Google Suite for Education. Jadi kalau besok teman-teman pakai apa Google Suite? Nah, sekarang namanya sudah ganti menjadi Google Workspace seperti itu. Next. Nah, jadi sebenarnya Google Workspace for Education itu hanya mengganti saja ya. Itu dari sisi istilah atau penyebutan. Nah, kalau misalkan kemarin ada yang tanya, "Pak, bocorannya sedikit." Nah, ini saya sudah kasih bukan hanya bocoran ya, tapi jawaban bahwa Google Workspace itu adalah gantinya Google Suite. Google Suite gantinya Google Apps. Nah, secara ke belakang. Nah, Google Workspace yang didedikasikan khusus untuk dunia pendidikan itu namanya Google Workspace for Education. Seperti itu. Nanti jenisnya macam-macam. Jadi jangan salah sebut lagi untuk sekarang. Sekarang bukan lagi namanya Google Suite for Education, tetapi menjadi Google Workspace for Education. Sampai sini paham ya istilah ini. Nah, istilah ini mohon nanti dipegang. Jangan sampai kita pasti pakai Google Suite ya, bukan. Tapi sekarang namanya sudah jadi Google Workspace for Education. Itu tandanya bisa dilihat oleh teman-teman ya. Di bawah itu logonya sudah berubah. Kalau teman-teman di HP Android-nya itu logonya itu masih lama, berarti belum diupdate. Sehingga perlu masuk ke App Store, kemudian melakukan update supaya mendapatkan update dari Google Workspace. Seperti itu. Kemudian berikutnya, kenapa kok berubah? Apakah perubahan itu cukup nama saja? Tidak. Ya, yang jelas dua kata kunci yang mewakili kenapa itu berubah. Yang pertama adalah perbaikan fitur. Ya, jadi fitur-fitur yang lama itu diperbaiki, gitu ya. Karena beberapa kali saya juga melakukan komunikasi dengan support Google untuk memberikan masukan bahwa ini kurang ini, itu kurang itu, seperti itu. Dan juga ada penambahan fitur. Jadi kalau penambahan fitur itu berarti yang dulunya tidak ada menjadi ada. Kalau perbaikan itu berarti yang sudah ada kemudian ditingkatkan fungsionalitasnya seperti itu. Jadi kenapa berubah? Dua kata itu yang mewakili. Berikutnya, ini contoh saja. Ini pada tahun 2015 saya membuat suatu aplikasi gitu ya, namanya Sistem Informasi LHB SMA 1 Client. Itu saya membuat menggunakan Google Site lama. Tampilannya seperti itu. Sangat-sangat sederhana ya. Sangat-sangat sederhana. Ini saya bikin tahun 2015 awal ya, atau 2014 akhir gitu ya. Itu saya sudah mulai mendevelop. Waktu itu saya bikin aplikasi untuk e-raport kurikulum 2013 karena waktu itu pemerintah dalam hal ini kementerian atau Balitbang belum membuat. Akhirnya saya bikin sendiri dengan menggunakan akun Google Suite for Education seperti itu. Waktu itu masih gak pakai Google App for Education. Ini tampilan lama.
Oke, kemudian saya akhir-akhir ini membuat aplikasi itu pakainya Google Sites baru. Tampilannya lebih bagus. Ada fitur bootstrap-nya. Artinya kalau ada fitur bootstrap, kalau itu dibuka di Android, itu dia akan menyesuaikan. Beda dengan yang lama. Dibuka di Android itu susahnya bukan main. Susahnya artinya menyesuaikan lebar dan tinggi Android-nya itu beda seperti itu. Sehingga ini yang saya contohkan sebagai perbaikan gitu ya. Google Sites-nya masih ada, tetapi kemudian ditingkatkan dari sisi tampilan, kemudian dari sisi fungsionalitas juga ditingkatkan. Ini sekedar contoh bahwa perubahan itu memang nyata gitu ya, dan kita berharap perubahan itu juga semakin baik seperti itu. Oke, saya tanya, kemarin yang ikut acara Learning with Google siapa saja? Mungkin bisa chat ya, ketikan saya gitu. Tanggal 18 Saya ketinggalan. ketinggalan. Saya ketinggalan. Oke, monggo. Siapa yang kemarin ikut bisa ngetikan saya gitu atau saya ikut biar saya tahu berapa banyakkah yang ikut acara Learning with Google, karena ini acara yang luar biasa. Waktunya itu 90 menit ya. Tetapi di situ berisi informasi-informasi yang sangat penting ya, yang bisa dikatakan kita menjadi lebih bangga, gitu ya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini karena begitu powerful gitu ya, dan juga banyak fitur-fitur baru, banyak penyempurnaan fitur. Oke. Nah, ada yang ikut terlambat, ada ikut tapi nggak paham, ada yang kurang paham gitu ya. Oke. Sip. Ya, makanya ini saya kemudian kemarin punya inisiatif bagaimana toh supaya bisa memahamkan teman-teman semua gitu ya terkait dengan acara Learning with Google gitu ya. Bagi yang ikut dari awal pasti nanti akan menemukan sesuatu di sana gitu ya. Di menit-menit sekitar 30-an lah gitu ya. Kita perlu bangga karena Indonesia juga ikut jadi bagian dari acara Learning with Google, khususnya yang dari Jogja gitu ya. Oke. Sebentar. Jadi ternyata banyak yang ikut. Dari banyak yang ikut itu ada yang setengah paham, ada yang kurang paham, ya nggak apa-apa. Karena memang kalau yang tidak berkecimpung lama di dunia aplikasi Google itu ya perlu pemahaman gitu ya, perlu pemahaman. Oke, lanjut. Saya sedikit cerita ya, atau nanti saya jelaskan sedikit terkait dengan fitur-fitur update-nya seperti itu. Sehingga nanti kita ke depan itu seperti apa. Oke, teman-teman, pernah nggak merasakan gitu ya, pada saat ingin membuat form gitu ya, ada soal bahasa Indonesia ini biasanya kata yang bergaris bawah atau kata yang miring itu bermakna apa gitu ya, atau kata yang digaris kata yang tebal itu artinya apa gitu ya. Itu sering kita temui pada saat kita bekerja dengan aplikasi-aplikasi Google gitu ya. Misalkan kita bikin soal di form, kita bikin tulisan di classroom gitu ya. Ternyata banyak hal-hal dasar yang harusnya itu ada gitu ya, tapi ternyata masih belum ada di Google. Sehingga saya sangat appreciate gitu ya, sangat berterima kasih pada tim pengembang yang ada di Google sana, khususnya adalah tim pengembang Google for Education, bahwa mulai tahun 2021 itu ada fitur ya rich text editing. Di sana ada bold, italic dan seterusnya. Nah, itu artinya besok gitu ya, kita lihat nanti apakah betul gitu ya rilisnya. Rich text editing itu ada di aplikasi-aplikasi Google, terutama pada editornya gitu ya. Sehingga nanti kita tidak akan kesulitan lagi melakukan hal-hal dasar, formatting dasar di tulisan seperti itu.
Itu yang pertama. Jadi update-nya adalah besok kita tidak akan kesulitan lagi untuk menebalkan, memiringkan, mengunderline. Insya Allah gampang seperti itu. Kemudian di sini juga ada improve photo submission. Artinya foto yang diunggah itu nanti akan ditingkatkan, ya, akan ditingkatkan dari sisi kualitasnya. Biasanya kan dikompres ya, dikompres sehingga besok kemungkinan masih tetap dikompres tetapi dengan kualitas yang terjaga seperti itu. Kemudian untuk offline support, kemudian ada engagement tracking, add-on for classroom. Untuk add-on for classroom, jadi gini, classroom yang selama ini kita pakai ya, itu kan tidak bisa ditambahi pihak ketiga, aplikasi pihak ketiga. Tetapi untuk tahun 2021 ini mulai bisa dipasang add-on ya, seperti add-on pada aplikasi-aplikasi lain ya. Seperti kalau kita di Excel itu ada AutoCAD gitu ya. Kemudian ada improve mobile grading ya. Ini bagi Bapak Ibu guru besok itu enak ini. Karena di aplikasi Android-nya kemarin masih agak kesusahan untuk melakukan penilaian di mode Android gitu ya. Tapi besok akan di launching ya. Sebenarnya sudah di launching, cuma untuk rollout-nya masih nunggu kapan ya. Nanti saya sampaikan. Jadi besok Bapak Ibu guru akan lebih mudah untuk melakukan penilaian atau grading seperti itu. Kemudian ada SIS roster scene. SIS itu LMS gitu ya. LMS yang bisa berkolaborasi dengan Google Classroom seperti itu. Kemudian ada improve meet integration. Nah, improve-nya seperti apa atau peningkatannya seperti apa nanti akan saya jelaskan di belakang. Yang jelas di sini ternyata Google Classroom mengalami banyak peningkatan fitur dan penambahan fitur seperti itu. Itu dari sisi aplikasi Google Classroom yang selama ini kita pakai sebagai LMS kita, LMS sederhana kita dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian dari sisi Google Drive, ini juga luar biasa. Yang pertama, shift from draft response. Ini sebenarnya menjawab kegelisahan saya pada saat saya itu membuat suatu penilaian gitu ya, di mana anak itu misalkan listrik padam kalau menggunakan komputer di lab gitu ya, sementara anak itu belum melakukan submit gitu ya, sehingga anak itu nggak bisa mengerjakan dari terakhir dia ngerjain. Tetapi dengan fitur ini ya, shift from draft response, insya Allah nanti Google Form itu mempunyai fitur yang hampir sama dengan UNBK tadi. Jadi begitu anak ngerjain, dia sampai nomor 10 misalkan, kemudian mati listrik gitu ya, neglect, maka nanti kembaliinnya tidak dari angka soal nomor 1, tetapi dari nomor 10 tadi. Ya, ini sebenarnya kalau secara teknik ya, shift from draft response ini kalau saya perhatikan dia menggunakan fitur fill semacam kayak prefill ya. Jadi begitu kita login gitu ya, atau begitu kita mengaktifkan sesi di form, itu di Google Drive-nya langsung membuat gitu ya, langsung membuat draft gitu ya, draft. Dimana kalau nanti submit dia akan menyempurnakan savingnya tadi atau penyimpanannya tadi. Seperti itu. Ini sangat membantu bagi kita, khususnya Bapak Ibu guru gitu ya. Kalau ingin melakukan penilaian dengan Google Form. Jadi tidak usah khawatir kalau ini sudah semuanya sudah on, kita lihat kita nanti bisa memanfaatkan Google Form dengan lebih aman dan nyaman seperti itu. Kemudian di Google Drive yaitu ada history, revision history in Jamboard. Jamboard itu kayak papan tulis digital ya. Papan tulis digital ini biasanya yang matematika, fisika, kimia itu seringnya menggunakan ini sebagai alat bantu untuk menjelaskan ke siswa. Di sini ada revision history. Ini agak telat ya, karena memang Jamboard itu sendiri kan aplikasi baru, belum lama. Sehingga revision history ini baru disematkan pada Jamboard. Walaupun di aplikasi-aplikasi yang lain, misalkan Doc, Sheet, itu sudah muncul. Dengan adanya revision history ini, kita bisa mengetahui
siapa melakukan perubahan apa. Nah, ini biasanya untuk kolaborasi gitu ya. Misalkan di situ ada 10 siswa gitu ya, melakukan kolaborasi mengisi di Jamboard gitu kan. Maka kita bisa mengetahui siswa A sudah melakukan apa, siswa B sudah melakukan apa, seperti itu. Nah, ini besok kalau teman-teman guru matematika, fisika, kimia akan menggunakan ini bisa lebih enjoy gitu ya, sehingga kita tahu pergerakan anak di Jamboard tersebut. Kemudian berikutnya ada target audience. Nah, ini untuk orang-orang seperti saya ya, selain guru saya juga IT gitu ya. Di sini ada target audience allow IT admin to manage sharing restrict on drive content. Jadi ini nanti masuknya ke Google Drive ya, di mana kita itu bisa melakukan sharing folder di dalam subfolder gitu ya. Di dalam misalkan ada satu folder gitu ya. Folder itu di-share ke A, di subfolder di folder ke B. Kalau selama ini itu kan A berarti subfoldernya ke A semua, seperti itu. Kemudian ada dokumen approval gitu ya. Ini juga untuk untuk dokumen Google Doc seperti itu. Nanti kita lihat kira-kira nanti penggunaannya untuk apa. Kalau di sini create an approval workflow to get everyone to sign off on important document change gitu ya. Jadi di dokumen approval itu kita bisa melakukan approve gitu ya pada dokumen-dokumen yang kita buat ya. Nanti kita lihat. Oke, lanjut. Nah, ini yang Google Meet. Google Meet ini dipakai untuk pertemuan tatap muka online ya. Di situ ada 1 2 3 ya. Ada multiple meeting moderator. Ini mirip-mirip kayak dengan Zoom gitu ya. Jadi nanti ada host, ada co-host, ada di sini ada teacher, co-teacher gitu ya. Di mana masing-masing bisa melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Seperti mendekati dengan Zoom seperti itu. Kemudian ada virtual meeting roster ya. Di create your meet link through Google Classroom to restrict meeting attendance to student list on your class roster. Jadi nanti ini sebenarnya mirip dengan yang sekarang gitu ya. Jadi hanya link di dalam Google Classroom ya. Kalau selama ini kan sering ya Google Classroom itu kan ada meet link-nya gitu ya. Meet link-nya itu mungkin masih bisa disusupi. Besok itu hanya pada siswa yang terdaftar saja yang di kelas itu yang bisa masuk seperti itu. Kemudian fitur-fitur yang ditunggu adalah schedule breakout room gitu ya. Ini nanti integrasi dengan Google Calendar. Kemudian ada juga penambahan atau bukan penambahan, ini peningkatan improve classroom management control, di mana nanti si guru pada saat melakukan Google Meet itu bisa melakukan remove all, mute all, mic lock, dan new reaction gitu ya. Kalau selama ini saya menggunakan Google Meet kan saya tidak bisa mengontrol mic Bapak Ibu gitu ya. Di sini kalau besok sudah ditingkatkan, saya bisa melakukan mute all. Jadi Bapak Ibu saya nggak usah ngomong Bapak Ibu tolong di mute gitu ya. Tidak usah. Dan saya juga bisa melakukan lock mic peserta dari dashboard saya seperti ini pada saat saya melakukan Google Meet. Oke, saya lanjutkan. Kemudian Chromebook mungkin apakah di sini ada yang sekolahnya menggunakan Chromebook? Mungkin bisa disampaikan di chat gitu ya. Kalau di tempat kami menggunakan gitu ya. Jadi ini juga penting bagi kami. Di situ ada better screenshot. Nah, screenshot memang di Chromebook itu beda dengan di Windows gitu ya. Jadi ini sudah ditambah ini capture all or portion ya. Jadi banyak atau sebagian yang mau di screenshot ini sudah ditambahkan. Kemudian ada screen recording. Nah, ini biasanya saya menggunakan extension
ya. Selama ini saya kalau ingin record ya, saya menggunakan extension. Kemudian ada live caption, translation, dan accessibility. Ini sebenarnya sudah ada ya, cuma ini ditingkatkan dari sisi Chromebook-nya. Seperti itu. Kemudian ada Telestrator untuk ini aksesibilitas sebenarnya. Note and drawing on your screen. Jadi kayak tulisan-tulisan seperti itu. Oke, tadi di awal saya sudah menjelaskan terkait dengan perubahan nama gitu ya, yang awalnya Google Apps for Education menjadi Google Suite for Education, kemudian menjadi Google Workspace for Education. Ternyata ya di versi Google Workspace for Education itu memiliki empat jenis. Jadi nanti 4 jenis ini ya yang akan menentukan kita dapat apa gitu ya. Yang pertama adalah Google Workspace for Education Fundamental. Ini padanannya adalah Google Suite for Education yang dimiliki oleh sekolah-sekolah. Atau kalau dalam hal ini pemerintah adalah akun pembelajaran. Jadi apakah sama Pak Google Workspace for Education Fundamental dengan Google Suite for Education yang dimiliki sekolah? Sama. Apakah sama dengan yang dimiliki oleh akun kementerian atau akun pembelajaran? Sama. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya itu. Kemudian ada 3 versi baru ya. Ada Google Workspace for Education Standard, ada Teaching and Learning Upgrade, dan ada yang for Education Plus. Seperti itu. Jadi ada 4 jenis ternyata Google Workspace for Education. Inilah yang nanti menentukan masing-masing gitu ya. Misalkan di sini Google Workspace for Education Standard, dia same tools as Education Fundamental but with advanced security feature and enhanced administration control. Berarti ada penambahan dari sisi fitur keamanan dan administrasi, kontrol administrasi dan seterusnya. Nanti lebih detailnya akan saya jelaskan di bawah. Seperti itu. Nah, untuk yang free itu hanya yang nomor 1. Yang lainnya ada pembayarannya, ada paid-nya seperti itu ya. Subscription-nya berbayar. Oke, lanjut. Oke. Saya bicara tentang core service. Jadi layanan intinya ya dari masing-masing versi tadi yang Google Workspace for Education itu semuanya seperti itu Bapak Ibu. Yang membedakan apa? Cuma di bawah. Pada Education Plus itu dia memiliki Google Cloud Search for internal search and assist gitu ya. Jadi di sekolah tersebut kalau dia menggunakan Education Plus berarti dia dapat melakukan searching dengan menggunakan fasilitas cloud-nya. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan. Mau kita pakai fundamental, mau pakai standar, maupun pakai yang plus, itu sama saja. Seperti itu. Karena bagi di sekolah-sekolah yang Google Cloud Search itu mungkin belum begitu sering dipakai. Oke, lanjut. Kemudian dari sisi penggunaan dan support, gitu ya. Kalau kita yang menggunakan Education Fundamental itu memang free, ya. Tetapi untuk yang dari Education Standard sampai Plus itu ada pembayarannya dan itu pembayarannya adalah setiap user. Gitu kan? Tetapi untuk yang allowed number of user untuk fundamental ini nggak ada perbedaan, baik yang bayar atau tidak itu sama-sama any number, artinya tidak dibatasi. Mau 100, mau 200 gitu ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa akun Google Suite for Education atau yang sekarang Google Workspace for Education itu unlimited. Nah, seperti itu. Kemudian ada email, dokumen, foto storage ya. Itu coba perhatikan teman-teman di situ. Kita sebenarnya terbatas ya. Walaupun bahasanya adalah unlimited, tetapi terbatasnya oke banget, banyak sekali. Ada 100 terabyte. Nah, ini luar biasa. Satu orang dapat 100 tera itu kan
Wong kita 15 giga aja kalau di Google personal itu jarang sekali habis gitu kan. Sehingga ada yang mengatakan unlimited, ya sebenarnya limited juga seperti itu. Saya mengetahui ini juga awal pada saat saya menggunakan Google Suite for Education, itu saya menggunakan Ubuntu, itu terdetek di sana berapa saya kapasitasnya. Seperti itu. Oke, jadi tidak masalah teman-teman, walaupun kita nanti mendapatkan yang fundamental gitu ya. Mendapatkan yang fundamental tetapi tidak ada batasan user dan mendapat 100 terabyte itu sungguh luar biasa. Nggak habis-habis. Saya dari tahun 2015 dan sampai sekarang nggak habis gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian dari user access option ya, ini sama semua ya. Jadi mau teman-teman akses pakai browser, mau pakai offline akses gitu ya. Kemudian mau pakai komputer, phone, tablet itu sama saja. Jadi tidak ada perbedaan. Mau yang bayar, mau yang tidak gitu kan, sama. Kemudian dari security ya. Ini ada sedikit perbedaan, Tetapi bagi saya mendapatkan sampai data loss prevention pun saya sudah sangat beruntung gitu ya. Walaupun saya nggak dapat control access based on user and device contact, karena nggak ada kepentingannya misalkan pihak sekolah itu mengontrol user ya, mengontrol user alatnya juga gitu kan. Misalkan anak masuk dengan menggunakan Androidnya kemudian kita kontrol habis, itu tidak penting gitu kan. Walaupun sebenarnya bisa juga, kan? Tetapi itu kan ada hak, ya ada undang-undang yang memang mengatur seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada dua step verification gitu ya. Bagi sekolah-sekolah tertentu ada yang menerapkan, ada yang tidak. Tapi di tempat kami juga tidak melakukan two-step verification untuk siswa. Tetapi untuk admin dan untuk beberapa bapak ibu guru, saya minta untuk menggunakan two-step verification. Karena kalau ini diterapkan ke siswa itu repot. Kemudian report and audit log, ya. Nah ini ada fitur baru ya, ini audit log of user and admin activity, ya. Ini nanti penting ya, dimana data log ini nanti bisa kita ambil ya untuk diolah di, misalkan diolah di Google Sheet ataupun diolah di Google Data Studio untuk melakukan reporting ya, atau untuk melakukan monitoring. Kalau misalkan kita menggunakan Monev PJJ gitu ya, itu kita bisa menggunakan audit log ini, sehingga ke depan kalau ini nanti bisa diakses dengan baik, maka bagi bapak ibu guru atau sekolah-sekolah yang ingin melakukan monitoring itu bisa menggunakan audit log-nya ini, seperti itu. Kemudian integrasi dengan pihak ketiga, nah, itu bisa ya, kecuali dengan password ya yang bawah. Mau dipakai SSO, misalkan kita di sekolah ada aplikasi lain, kemudian autentifikasinya ingin menggunakan Google Workspace-nya, ya bisa saja seperti itu, tanpa harus membuat modul login seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, kita menggunakan 100 terabit. 100 terabit. Jadi menurut saya ini luar biasa. Kemudian untuk yang drive and dot editor gitu ya. Di situ ada yang pertama share drive for team. Jadi di Google Drive itu ada yang namanya team drive. Team drive. Jadi kita kayak semacam bekerja dalam tim dan tim itu memiliki drive sendiri. Itu terlepas dari my drive atau drive kita yang drive kita sendiri seperti itu. Jadi istilahnya kita bekerja dalam suatu tim itu memiliki penyimpanan sendiri. Kemudian yang sama yang tadi ya, ada turn dock creation on or off gitu ya. Itu adalah
fitur dari doc dan editor yang tadi saya jelaskan di awal. Kemudian sebenarnya ini ada yang bagus ini, yang connected sheet. Jadi doc atau Google Dokumen itu nanti bisa connect dengan sheet. Itu nanti sebenarnya kalau itu bisa dipindahkan ke fundamental, itu nanti kita bisa mail merge tanpa harus menggunakan add-on, gitu kan? Karena sudah connected sheet. Itu lebih mudah, tetapi ternyata dia hanya ada di Education Plus. Ya enggak apa-apa. Nanti kita kreatif sendiri aja menggunakan pihak ketiga, gitu ya. Pihak ketiga kaitannya dengan bagaimana membuat mail merge itu. Kemudian untuk Google Meet ya, Google Meet itu yang sekarang, kemarin kan awal-awal pandemi sempat kita sampai 250 gitu ya. Tapi ternyata sekarang dikembalikan menjadi 100 per meeting. Nah, per meeting. Kemudian diperkenankan juga untuk eksternal partisipan. Jadi kalau saya menggunakan Google Meet sekolah saya yang pakai Google Suite, kemudian Bapak Ibu pakai @gmail, masih diperkenankan atas admit dari host atau admit dari teachernya, seperti itu. Tidak ada perbedaan mencolok gitu ya. Yang mencolok adalah setelah ini. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Google Meet sebenarnya di tahun 2021 ini sudah ada fitur track attendance. Jadi langsung bisa mendeteksi untuk kehadiran. Ya, jadi pertemuan tatap muka di situ langsung presensi seperti itu. Ada Q&A atau tanya jawab, ada polling, ada breakout room gitu ya. Ada noise cancellation. Jadi noise cancellation mungkin kayak saya ngomong gitu ya, banyak noise-nya, maka keluar ke Bapak Ibu itu dalam kondisi bersih suaranya. Tetapi ini masuk ke versi berapa? Bentar, itu versi yang teaching and learning upgrade. Jadi bukan yang fundamental itu. Tapi nanti kita bisa siasati dengan menggunakan pihak ketiga atau add-on yang banyak sekali bertebaran di internet untuk menjembatani kekurangan dari yang versi fundamental dibandingkan dengan versi yang Education Plus maupun yang Teaching Learning Upgrade itu. Kemudian untuk yang kalender ya ini bagus ini karena dapat tim kalender. Jadi ini akan mengikuti tadi di Drive sama Doc itu ada tim, ada fasilitas untuk tim. Di kalender juga ada tim gitu ya. Sehingga nanti kita bikin kalender tim. Sehingga dalam satu tim itu kita tahu hari ini ngapain aja gitu sudah terdeteksi gitu kan. Kemudian ada video conferencing untuk event, ini ada besok. Kemudian lanjut, nah ini yang sering kita pakai. Nah ini perubahannya ya dari yang versi kemarin. Kalau versi kemarin yang originality report ya, originality report itu fasilitas untuk mendeteksi plagiat. Itu hanya 3, sekarang jadi 5. Jadi lebih tambah 2 seperti itu. Oke, ini sudah closing. Dari apa yang saya jelaskan tadi ya, seperti fundamental atau seperti Google Suite for Education yang lama, itu memang tidak selengkap versi-versi yang lain, baik itu versi Education Plus, versi standar maupun versi Teaching Learning Upgrade gitu ya. Tetapi terbatas bukanlah menjadi batas kita untuk berkreativitas. Karena bagi saya apa yang sudah ada ini juga sudah luar biasa gitu ya. Nanti teman-teman bisa melakukan kreativitas dengan banyak searching, dengan banyak tanya, dan dengan banyak berteman dengan guru-guru yang sudah terlebih dahulu menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Sehingga nanti kita tidak kebingungan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa bertanya atau kita ngobrol lebih jauh gitu ya. Sambil saya bacakan ini ada pertanyaan-pertanyaan.
Ini dari informasi dari Pak Juan, yang membuat sedih adalah unlimited storage akan berubah menjadi limited tahun 2022. Ya coba nanti kita lihat. Kalau nanti memang jadi limited, ya berarti nanti kita harus bijak ya. Kita harus bijak. Bijak artinya misalkan kalau sekarang saya itu misalkan siswa sudah keluar itu kadang agak nanti-nanti ngapusnya. Tapi dengan mungkin informasi seperti ini, besok begitu siswa lulus ya langsung saya delete semua gitu ya. Sehingga kapasitasnya itu bisa dipakai untuk adik kelasnya seperti itu. Bu Penny, Pak Top nggak direkam. Ini saya rekam ya. Ini saya rekam tapi menggunakan rekaman lokal karena saya menggunakan akun personal. Akun personal itu tidak ada fasilitas recordnya. Itu. Ada makalahnya tidak Pak? Ini nanti saya share saja linknya, gitu ya. Linknya saya share, kemudian nanti saya share di chat. Link materi. Jadi saya nggak bikin makalah, cuma bikin presentasi yang ini. Kami ingin menggunakan tapi fitur itu nggak bisa difungsikan. Ini saya nggak ngerti maksudnya apa. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, jadi 15 GB untuk satu classroom satu semester pasti sudah penuh. Itu pasti. Ya, Pak Juan. Jadi ini ada Pak Topari, limit storage 100 TB itu untuk keseluruhan institusi atau bukan per user. Jadi ini 100 terabyte ini per akun ya, per akun. Tapi nanti biasanya akan di-share dengan user-user yang lain seperti itu. Bagaimana menampilkan presentasi di Google Meet? Tadi saya sudah coba di sekolah tetapi gagal. Ini jadi gini ya. Itu menggunakan present. Ada di sebelah kanan di bawah itu ada turn on caption, sebelah kanannya ada present. Nanti diklik present now aja seperti itu. Nanti presentasinya akan muncul seperti itu. Ini dari channel pendidikan, kami ingin menggunakan fitur Chromebook, tetapi fitur itu nggak bisa difungsikan. Jadi Chromebook itu bukan fitur ya Pak. Chromebook itu semacam laptop, ya semacam laptop. Jadi semacam laptop yang memang dia OS-nya adalah OS Chrome seperti itu. Tapi bocorannya kalau Chromebook-nya itu update, maka Chrome-nya itu akan akan update. Jadi kita kan di komputer kita itu ada browser Chrome ya. Jadi itu akan saling terkait. Karena itu satu core atau satu inti. Jadi kalau di Chromebook-nya update, maka di browser Chrome-nya juga update seperti itu. Untuk fitur-fitur dasarnya seperti itu. Ini dari Bu Suwardi, cara aktivasi belajar ID siswa yang menjadi kendala keterbatasan untuk bertemu, menjadi penghalang untuk melakukan tutorial pemanfaatan Google Classroom secara maksimal. Ya, kondisinya memang seperti ini ya. Jadi, kalau misalkan kita dalam memanfaatkan Google Classroom ya, itu belum maksimal, ya berarti pelan-pelan kita maksimalkan dengan teknik-teknik tertentu. Karena kalau kita memaksakan itu juga susah. Jadi pelan-pelan saja nanti kita akan tahu teknik yang terbaik itu apa gitu kan. Ini ada yang tanya, Pak, kenapa akun belajar ID saya tadi nggak bisa masuk ke Gmeet? Ini
Jadi memang akun, mungkin saya belum admit paling Bu. Pak Indi pakai akun apa? Pakai SMA, @gmail. Jadi pakai akun G Suite itu nggak bisa masuk, kan memang beda. Umum itu tidak masuk ke khusus gitu ya, seperti itu. Jadi tapi kalau Google Suite, kalau misalkan ingin bisa dimasukin oleh Gmail biasa, itu ada settingannya di adminnya, seperti itu. Jadi ini kebetulan saya menggunakan akun biasa ya, tidak menggunakan akun Google Suite. Jadi paling enak memang menggunakan akun biasa. Kalau tidak salah, saya menginvite teman-teman juga menggunakan akun Gmail-nya, bukan akun bukan akun Google Suite atau akun pembelajaran. Itu. Setahu saya invite-nya di Google Calendar pakai itu. Mungkin ada yang lagi yang ditanyakan. Mungkin Pak Afandi ini, monggo tanya. Saya Pak Top. Yeah. Iya, ini yang ingin saya tanyakan Pak Top. Setelah membuka juga update-an terbaru atau terkait kegiatan Learning with Google kemarin, ini kan tadi sudah dibahas juga bahwa untuk G Suite sudah berubah nama menjadi Workspace for Education. Nah, saya lihat ini dari keempat versi, khusus untuk keempat versi ini tentu ada banyak perbedaan yang tadi juga sudah dibahas oleh Pak Kopari. Kebetulan sebagian besar dari kita ini menggunakan yang fundamental atau versi G Suite gratis. Yeah. Di daftarnya saya melihat ternyata untuk G Suite yang versi gratisnya ini, untuk add-on aplikasi pihak ketiganya ini kita tidak dapat Pak Top. Sementara saya pernah melihat ini yang postingan Pak Top yang sangat menarik menurut saya terkait pemanfaatan Google Classroom yang dilengkapi dengan beberapa feature. Apakah memang tidak terkendala dengan ketidakadaan add-on aplikasi pihak ketiga tadi? Kemudian di bagian Google Meet itu saya juga melihat Pak Top bahwa untuk rekaman itu ke Google Drive itu akan diganti dengan rekaman sementara. Ini bisa dijelaskan Pak Top maksudnya seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf agak sedikit berisik. Anak saya sedang bermain-main. Ya. Terima kasih Pak Top. Terima kasih Pak Asnullah dari Parepare ya. Iya Pak. Luar biasa. Yang pertama ketiadaan support add-on ya. Ketiadaan support add-on ya memang kalau saya tuh sebenarnya kalau memang nggak ada add-onnya ya saya bikin sendiri gitu ya, atau cari-cari bagaimana cara mengkreatifkannya seperti itu. Ada beberapa aplikasi yang saya tidak menemukan add-onnya, ya sudah saya bikin menggunakan Google Action Script. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti bagi yang ingin advance gitu ya, bagaimana mengotomatisasi suatu aplikasi di Google, itu bisa belajar tentang Google Action Script. Karena Google Action Script itu sebenarnya teknologi yang memang disediakan oleh Google untuk melakukan otomatisasi gitu ya di aplikasi-aplikasi Google. Seperti itu. Aplikasi pertama yang tadi saya sampaikan, aplikasi Irapo tahun 2015, di dalamnya ada banyak action script awal gitu ya. Tapi kesini-sini saya jarang sekali menggunakan action script karena mungkin belum menemukan kasus ya, belum menemukan kasus gitu kan. Kemarin ada yang tanya ke saya dari Pak Riki yang dari Ambon itu, tanya Pak bagaimana cara untuk menonaktifkan tombol back gitu ya di Google Form gitu kan. Saya juga belum menjawab iya atau tidak, tapi setahu saya di Google Action Script itu kemungkinan ada semacam perintah-perintah untuk menonaktifkan itu. Kalau misalkan nggak bisa ya berarti kita terima apa adanya saja, seperti itulah. Tinggal nanti kita kreatifkan menggunakan mungkin apakah menggunakan section ataukah seperti apa. Oke, kemudian yang kedua terkait rekaman sementara gitu ya. Jadi gini, ada kemungkinan karena sekarang pengguna user
pengguna dari Google for Education versi gratis ini kan membludak, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Pasti ini akan membebani beban server gitu ya di pusat data Google. Nah, sehingga dengan adanya record sementara itu ya, kalau menurut saya ya kita siasati. Kalau misalkan tadi saya baca itu kan 30 hari gitu ya, maka sebelum 30 hari itu kita backup di lokal seperti itu. Jadi jangan sampai di Google ada backupnya, lupa akhirnya malah nggak keambil gitu kan. Kita diberi waktu 30 hari, waktu 30 hari itu kemudian kita gunakan untuk membackup. Itu yang pertama, jadi backup lokal sebelum waktunya habis. Yang kedua adalah upload dia menjadi video di YouTube. Ya, kalau video di YouTube, asalkan dia tidak mengenai copyright, insya Allah aman, gitu ya. Jadi dua hal itu yang bisa saya jawab terkait dengan rekaman sementara, gitu ya. Jadi yang pertama backup lokal sebelum waktunya habis. Yang kedua jadikan video upload ke YouTube kalau memang itu bentuknya video. Kalau tidak ya berarti hanya file lokal saja. Itu Pak Asmullah. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain? Tanya. Oh, Pak Afandi, enggak. Ya, kira-kira 2 tahun yang lalu itu kan saya akan merintis pakai Google Suite for Education. Saya malah dibantu jenengan dulu untuk masuk. Tapi ternyata saya tunggu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan saya tidak mendapatkan. Sehingga sedikit kecewa kalau saya. Terus begini, saya tahu bahwa meskipun itu untuk edukasi, meskipun itu nanti gratis, tapi pada suatu ketika itu mesti bayar. Karena apa? Keinginan seseorang mesti tidak akan sampai pada batas tertentu. Begitu dia mengetahui satu tingkat, dia mesti ingin ke tingkat yang lain. Sehingga waktu itu saya pun sebenarnya sudah siap kalau nanti berbayar ya nggak apa-apa, wong ini namanya sekolah dipakai bersama, kemudian bominter ke bocah bersama nggak masalah. Tapi setelah saya tunggu-tunggu nggak jadi, saya tidak mendapatkan informasi. Terus saya sekarang untuk SMP Muhammadiyah 4 ini sekarang beralih, sekarang tidak memakai server lagi tapi memakai VPS. Jadi sudah, karena untuk mengantisipasi big data, karena keinginan seorang itu mesti selalu tumbuh terus. Jadi kalau misalnya hosting yang kita miliki katakanlah hanya 6 atau 8 katakanlah, itu nanti 1 tahun mungkin cukup, tapi kalau untuk 2 tahun dan seterusnya nggak cukup, karena kebutuhannya manusia terus berubah, dan data setiap hari yang kita save itu kan selalu bertambah, termasuk diantaranya itu adalah HP. Nah, oleh karena itu saya sama teman-teman khususnya yang admin, agar supaya kalau misalnya punya hosting segera saja beralih ke VPS ya. Kalau saya itu bayarnya memang mahal, tapi kita lebih leluasa di situ. Itu aja Pak, mungkin ini bukan pertanyaan tapi mungkin unek-unek dari saya. Terima kasih. Sama-sama Pak Afandi. Ya, memang saya sempat membantu jenengan itu ya terkait implementasi di tempat jenengan. Tapi gini, jadi pas periodenya jenengan itu memang sudah mulai agak susah dalam hal pendaftaran gitu ya. Jadi ada screening yang berlapis memastikan bahwa yang mengajukan itu memang eligible seperti itu. Dan di situ informasi yang disampaikan dari pihak Google ke pihak peminta gitu ya, atau pihak sekolah yang mengajukan itu juga semuanya by email ya, semuanya by email. Kalau kita telat gitu ya, telat merespon gitu ya, dalam waktu yang sudah ditentukan, ya berarti nanti suspend seperti itu. Dan mengurus suspend itu lebih berat daripada mengurus dari yang baru seperti itu. Dan ini butuh effort ya, butuh usaha yang terus menerus. Saya mendampingi salah satu SMA di Sleman, itu luar biasa, 3 bulan baru gol gitu ya.
3 bulan baru gol. Nah ini artinya harus sama-sama memantau, karena kalau tidak dipantau akhirnya ya bablas seperti itu. Dan banyak juga yang tidak memantau akhirnya tidak tahu bahwa itu sudah expired dan seterusnya. Gitu mungkin Pak Afani. Dan terkait dengan VPS itu sebenarnya pilihan ya, pilihan, karena teknologi itu apapun yang dipakai itu pilihan, mau pakai VPS, mau pakai Google Cloud-nya Google Cloud-nya Google, itu tidak masalah, bagi saya tidak masalah seperti itu. Yang penting pada saat pilihan itu ya ada konsekuensi gitu ya. Misalkan pilih VPS ya berarti harus punya dana untuk membeli VPS itu, seperti itu. Tidak masalah bagi saya karena itu pilihan seperti itu, tidak apa-apa. Kemudian ini Pak Zubair punya saya juga nggak berhasil ke GSE, tapi akhirnya mentak-mentak juga. Iya, memang ya itu tadi yang saya sampaikan Pak Zubair. Jadi semakin kesini itu semakin berlapis, dan yang sekarang itu malah depending karena ada program nasional itu, implementasi nasional, sehingga yang semua pengajuan itu depending. Kenapa? Supaya program nasional ini bisa berhasil seperti itu. Karena informasinya banyak sekali yang belum melakukan aktivasi gitu kan. Sehingga ini jadi PR lah, jadi PR. Bagaimana supaya teman-teman sekolah yang belum mengaktifkan bisa segera mengaktifkan dan bisa sama-sama belajar untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Ingat ya, ini akun pembelajaran. Kalau akun pembelajaran itu ya untuk membantu pembelajaran saja, jangan digunakan untuk yang lain-lain. Seperti itu. Misalkan daftar Shopee, daftar jangan. Gitu. Mungkin ada yang lain? Ya Pak, dari Serang Pak, dari Pak Suwardi. Oh, iya. Silahkan Pak Suwardi dari Serang. Ya, terima kasih untuk tadi yang pertama pertanyaan tadi saya sudah terjawab. Sekarang masuk ke pertanyaan yang berikutnya yang masih ragu. Saya tuh melihat kondisi saat ini di daerah kami sendiri, artinya sebelumnya kan kita sudah menggebu-gebu pengen menyukseskan menggunakan Microsoft yang Office 365 tadinya itu. Sehingga pelatihan mulai digalakkan secara mandiri juga, karena dari dinas juga belum ada. Nah, belum selesai itu disosialisasikan, diterapkan, diimplementasikan ke sekolah, ke anak-anaknya baru pada pelatihan dulunya ternyata sudah muncul ini, sehingga yang pertama rasa-rasanya akhirnya mau dijalankan ragu-ragu, kemudian menggunakan yang baru juga masih nggak enak kondisi pengelola sekolah itu, diantaranya kepala sekolah dan para wakaseknya biasanya akan tidak serta-merta akan memanfaatkan sesuatu yang baru, karena yang lama saja pelatihannya belum terlakukan ya, belum dilakukan secara maksimal. Itu kendala diantaranya munculnya belajar IT ini. Tapi secara yang lainnya yang memang belum sama sekali memanfaatkan itu bisa untuk langsung disosialisasikan, langsung diimplementasikan kayak gitu. Dan juga ada kendala yang lainnya saya lihat adalah yang tadinya menggunakan LMS ya, LMS juga merasa wah saya sudah beli dengan harga yang mahal sekolahnya, sekarang harus dihentikan dengan model yang akun yang belajar IT ini. Itu beberapa kendala. Tapi bagi saya sendiri tidak ada masalah. Kalau sesuatu itu bermanfaat, maka kita harus kejar, harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah, yang menjadi keraguan saat ini adalah bagaimana, apakah ini akan bertahan terus masalah akun belajar yang gratis dari pemerintah itu? Apakah benar pemerintah nanti akan menjamin hal itu akan terjadi sampai beberapa tahun yang mendatang atau bagaimana? Begitu kita sudah familiar, punya data yang banyak, ternyata nanti akhirnya dihentikan, sehingga akan menjadi sesuatu yang meragukan bagi terutama bagi guru-guru. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Pari. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suwardi.
mengenai jaminan ya, itu nanti yang bisa jawab adalah pihak pemerintah ya, dalam hal ini kementerian gitu ya. Karena saya bukan bagian dari itu, karena saya adalah penggerak saja, penggerak yang lain mungkin belum bergerak, saya dari dulu sudah bergerak gitu ya. Jadi jawabannya nanti ditunggu saja dari pemerintah, tetapi menurut saya karena ini implementasi nasional harusnya tidak setengah-setengah gitu ya, harusnya tidak setengah-setengah. Begitu diimplementasikan di nasional ya, dari awal sampai akhir itu harus all out gitu kan. Sehingga ini sejalan dengan pertanyaan dari Pak Arif Safari ya. Saran saya untuk mengatasi masalah Google Suite Education tidak bisa berjalan di sekolah-sekolah, sebaiknya minta penjelasan ke pemerintah gitu. Karena pemerintah sekarang bekerjasama dengan Google, pastinya tahu cara memecahkan masalahnya. Ya, sebenarnya permasalahannya banyak gitu ya, permasalahannya banyak. Ada mungkin dari pihak sekolahnya nggak tahu gitu kan, karena modelnya kan itu hanya dari pemerintah launching, kemudian ada sebelum itu ada surat gitu ya. Surat itu apakah sudah dipastikan diterima oleh bapak ibu kepala sekolah, kepala dinas gitu. Kita juga nggak bisa memastikan itu gitu kan. Sehingga kemungkinan ada miss di sana, sehingga dari tingkat atas sampai bawah itu ada hal yang terputus seperti itu. Jadi, tapi ini kita yang bisa dikatakan tahu sedikit terkait dengan implementasi ini sebenarnya sudah terbaca Bapak ya. Tunggu saja nanti ada semacam gerakan-gerakan sukses, semacam untuk suksesinya untuk akun pembelajaran ini. Nanti lihat saja nanti seperti apa. Yang jelas permasalahan ini sudah terbaca gitu ya. Kemungkinan nanti dalam waktu dekat akan ada gerakan-gerakan bagaimana cara untuk melakukan suksesi akun belajar dari pemerintah ini, seperti itu. Kemudian apa ini dari Bu Feni? Jadi ada siswa atau gurunya yang sudah mempunyai akun belajar meskipun sudah terdaftar. Jadi sudah terdaftar di Dapodik tetapi belum ada akun pembelajarannya. Itu nanti masuk ke website belajar.id saja gitu ya. Itu kemudian dilaporkan ke sana via email. Saya sarankan via email saja supaya apa? Supaya terdokumentasi. Sehingga nanti di sana pada saat membuka email itu punya rekapan, ada kendala seperti ini, seperti itu. Karena ini memang basicnya adalah data Dapodik. Nah, ada kemungkinan pengambilan atau istilahnya di dalam bahasa Dapodik adalah cut off-nya, pengambilan cut off datanya itu pada periode yang kurang pas gitu ya, kurang pas sehingga ada yang tercecer seperti itu. Jadi menurut saya bagi yang sudah terdaftar di Dapodik tetapi belum memiliki akunnya, itu yang pertama laporkan, kemudian yang kedua pastikan data Dapodiknya up to date gitu ya, dilakukan sinkronisasi sesuai dengan periodenya. Sehingga nanti kalau misalkan laporan itu ditindaklanjuti dari sisi pemerintah, dalam hal ini Pusdatin selaku tim teknisnya, itu data itu sudah ada di server, sehingga tinggal ambil saja seperti itu. Ya ini permasalahan yang umum gitu ya. Dia masuk ke Dapodik tetapi belum ada akun Dapodiknya. Ingat, apa yang ada di Dapodik itu belum tentu ada di akun pembelajaran, karena ada periode pengambilan data, istilahnya cut off itu. Nah, kemungkinan pada saat pengambilan data itu belum ada atau tercecer. Yang namanya sistem pembacaan kan mungkin karena jutaan data gitu ya, itu ada yang tercecer. Jadi menurut saya sampaikan saja via email ya, jangan via phone, karena kalau telepon itu mungkin lupa gitu ya. Tetapi kalau menggunakan email itu nanti terdokumentasi. Seperti itu nggih Bu Feni Marlina. Atau lewat grup Facebooknya di Facebook itu ada grup yang akun pembelajaran, belajar di mana saja jadi yang dari Revo itu. Iya. Ya, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Top. Ya Pak Endin. Sedikit berbagi saja, ini beberapa siswa dan guru di sekolah saya juga ada beberapa yang belum mendapat akun belajar ID dari Kemdikbud. Kemudian saya coba ngirim email ke pengaduan, memang lama gitu kan.
baru saya dapat email ya beberapa minggu ke belakang, jawaban dari mereka dari pengaduan Kemdikbud itu ditunggu saja batch kedua untuk generate akun sedang dibuat. Ya. Jadi nanti ada itu generate batch kedua, ada generate lagi untuk yang dari datanya dari dari data sekolah masing-masing yang diambil dari Dapodik, dan kita tunggu saja. Mudah-mudahan benar dari Kemdikbud nanti ada batch kedua untuk akun belajar bagi mereka siswa dan guru yang belum mendapatkan akun ID belajar. Karena memang ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan guru ya, di kami juga dan juga siswa, karena ya akun guru belajar ID itu banyak sekali fitur-fitur yang lumayan bagus gitu ya untuk pembelajaran di masa pandemi sekarang ini. Demikian Pak Top, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Indin dari mana Pak Indin? Saya dari Sukabumi Pak Top. Oh, dari Sukabumi. Oke, salam kenal. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Indin sudah berbagi. Itu ya, mungkin bisa melengkapi dari Bu Feni pertanyaannya. Gitu. Jadi gini, saya kan selaku admin ya, kebetulan saya menjadi admin akun Google Sheet di sekolah gitu ya. Memang untuk melakukan generate user itu ada periodenya. Tidak misalkan Pak saya bikinkan user gitu, siswa gitu. Tidak, tetapi ada periodenya. Kalau di tempat kami di SMA Negeri 1 Pelayan, itu begitu siswa selesai PPDB, sudah masuk masa PLS, pengenalan lingkungan sekolah, itulah kita bikinkan user gitu ya. Karena berarti sudah masanya mereka jadi siswa kami. Jadi tidak serta-merta misalnya Pak saya minta user, tidak. Tapi ada periodenya lah. Periode itu yang kemudian menjadi mungkin kendala gitu ya. Kendala artinya saya sudah minta sudah seminggu yang lalu kok belum di generate ya. Nah, karena di sana juga modelnya dikumpulkan gitu kan. Kemudian setelah terkumpul dia akan generate. Untuk mengenerate itu sebenarnya mudah gitu ya, mudah dan cepat gitu ya. Saya pernah mengenerate 1000 user itu tidak sampai 5 menit gitu ya. Tidak sampai 5 menit. Apalagi mungkin dengan teknik-teknik tertentu yang menggunakan API itu bisa lebih cepat gitu kan, karena dia langsung akses server. Jadi kita tunggu saja. Yang penting tadi saya sarannya adalah via email saja, jangan via phone. Kalau via phone nanti hilang. Jadi via email saja seperti itu. Mungkin gitu aja. Ada yang lain? Saya mau nanya boleh Pak? Silahkan. Dari mana? Oh Pak Arif. Baik Pak. Ya saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Top atas kesempatannya. Ya, jadi tadi memang saya banyak memberikan saran-saran tadi berkenaan dengan permasalahan yang terjadi, termasuk juga ini di sekolah saya ini ada masalah berkenaan dengan akun siswa yang akibat mengganti password. Mas Pak Arif. Akhirnya nggak bisa masuk. Dari sekolah mana Pak Arif? Oh, saya dari SMP Negeri 1 Putiagung, Lampung Tengah, Pak. Oh, dari Lampung. Ya, Lampung Tengah. Enggak. Ya, jadi gini Pak, di sekolah saya ini saya terus kan melatih anak-anak nih Pak, dengan beberapa kawan yang melatih anak-anak dengan penggunaan akun kementerian ini Pak. Ya. Kemudian ini masalahnya, ini kalau kita menggantikan password anak-anak yang kadang-kadang menyebabkan mereka tuh tidak bisa masuk ke emailnya masing-masing itu. Nah itu kira-kira solusinya apakah memang harus melaporkan kembali ke kementerian atau bisa kita merisa sendiri passwordnya gitu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak Arif, di akun pembelajaran ini adminnya berjenjang ya. Admin paling bawah adalah admin sekolah. Admin sekolah kalau saya baca itu adalah semua TU ya, termasuk Bapak Kepala, Pak Kepala Sekolah, maksudnya kepala sekolah itu termasuk bagian dari yang admin gitu kan. Tetapi itu kemudian kita bijaksanai lah, kita ambil kebijaksanaan bahwa tidak semua tata usaha itu jadi admin. Tetapi kalau tempat kami ya operator Dapodik itulah yang menjadi admin. Sehingga kalau nanti ada siswa atau guru yang lupa password, nanti tinggal komunikasi dengan admin, tinggal komunikasi dengan operator sekolah. Pak,
atau Mas tolong risetkan akun pembelajaran saya seperti itu. Itu sebenarnya sangat mudah karena itu ada aplikasi yang namanya aplikasi admin gitu ya. Itu ada di Android gitu ya. Itu saya juga install sehingga kalau misalkan ada permintaan riset itu ndak harus buka laptop. Tinggal buka aplikasi admin di Android, tinggal cari namanya riset seperti itu. Itu cepat. Jadi berjenjang seperti itu, Pak. Jadi minta saja. Oke, terima kasih Pak informasinya. Berharga ini soalnya akan saya beritahukan kepada admin di sekolah saya nanti. Ya, ya. Ini ada yang pesan. Ya, ini saya menyarankan dalam mengelola akun siswa akan lebih efektif jika passwordnya dibuat kesepakatan dengan siswanya dengan dibuat sama. Jadi gini, di akun pembelajaran yang milik siswa itu kan password dari kementerian itu passwordnya acak gitu ya. Tapi kemudian kan pada saat diaktifasi oleh siswa itu siswa sendiri yang melakukan reset perubahan password gitu ya. Nah harusnya siswa itu sendiri nggak lupa, harusnya. Tetapi yang namanya anak-anak gitu ya, mungkin kebanyakan pikiran gitu ya, kebanyakan main, lupa dengan password. Nah kalau usul saya dan ini pengalaman saya jadi admin, saya memiliki akun standar ya jika untuk riset. Jadi misalkan Pak saya lupa passwordnya, ya sudah saya riset pakai password standar ya, nanti ganti sendiri seperti itu. Jadi di admin itu ada pengaturan next login change password kayak gitu ya. Itu nilainya true atau false. Kalau dinilai true itu berarti pada saat memasukkan password standar itu akan diminta mengganti password seperti itu. Jadi saya sepakat kita masing-masing sekolah harus memiliki password standar untuk riset dan nanti kemudian kendalinya ada di anak seperti itu. Karena kita nanti nggak tahu lagi password anak-anak seperti itu setelah diganti. Kalau tingkat SD atau SMP password sebaiknya dibuatkan sekolah. Ya, nggak apa-apa. Kalau SD mungkin saya cocok. Tapi SD kan sebenarnya anaknya kelas 4 ya. 4, 5, 6. Mungkin untuk yang kelas 5, 6 itu malah sudah lihai. Sudah lihai. Apakah ada perbedaan fungsi pembuatan akun belajar yang didaftarkan secara pribadi berbekal NISN atau NPTK dengan yang diperoleh dari Kedapodik? Apa ada ya? Kok saya itu malah belum tahu ini. Setahu saya ini dari Pak Heru, ini dari Al Heru. Malah saya tahunya memang kalau akun pembelajaran itu. Assalamualaikum, maaf Pak. Ya. Gimana Pak Heru? Gini kan, ini baru saja saya tadi bantu teman itu buat akun dari pembelajaran ID. Kemudian di sana kan ada fasilitas-fasilitas yang bisa dipakai, misalnya apalagi ruang guru, kemudian ada rumah belajar. Di sana saya langsung menuju portal rumah belajar. Kemudian ada login dan saya coba-coba di sana daftar baru, ada form buat daftar baru ya. Saya coba pakai guru. Klik, kemudian saya masukkan nama, kemudian NUPTK. Otomatis ketika NUPTK masuk, nama beliau muncul dan kemudian mendaftarkan email ya biasa, email Gmail biasa begitu, dan itu bisa berhasil masuk ke rumah belajar begitu. Mungkin ada perbedaan yang ada di kita daftar pribadi tanpa didapatkan dari Kemendikbud atau dari operator Dapodik gitu kan. Ya. Jadi gini, kalau misalkan tadi daftar di rumah belajar ya. Jadi rumah belajar itu kan juga produknya dari pemerintah. Jadi datanya sama gitu loh. Jadi pada saat daftar kenapa data itu kita ada di sana? Ya karena data kita sebenarnya sudah ada di sana, tinggal pencocokan saja seperti itu. Sebenarnya kan ada, tadi saya jelaskan ada yang namanya SSO single sign on, itu juga
bisa sekali dilakukan kalau datanya sudah sama. Jadi rumah belajar itu kan sebenarnya miliknya pemerintah dan datanya sama gitu. Gitu Pak Heru. Jadi kalau misalkan ruang guru gitu ya, kita kan bisa akses ya. Jadi gini, ruang guru tidak serta-merta gitu ya, tidak serta-merta. Saya pernah ditanya, apa toh bedanya saya mendaftar Gmail biasa di ruang guru dengan menggunakan ruang dengan akun pembelajaran? Itu sebenarnya sama gitu ya, sama. Jadi karena akun pembelajaran itu ya sebenarnya Gmail, nama istilahnya sekarang adalah Google Workspace. Gmail ya Gmail, cuma personal seperti itu. Jadi kalau kalian mendaftar dengan @gmail ya bisa di ruang guru, dengan @belajar.id ya bisa, karena sama-sama Gmail sebenarnya gitu kan. Tetapi apakah bayar atau tidak, yaitu layanan yang diberikan pada nya itu bayar atau tidak. Kalau misalkan nggak bayar ya tetap dapat free, kalau bayar ya tetap bayar. Jadi cuma aksesnya saja seperti itu. Jadi aksesnya sama kayak kita mendaftar dengan Gmail seperti itu. Cuma app-nya adalah @belajar.id seperti itu. Itu Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Tabat. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, masihkah ada yang mau ditanyakan? Ini sudah 15.33. Kalau misalkan tidak ada, saya cukupkan sekian. Sedikit lagi Pak, mudah-mudahan memberikan masukan kepada saya Pak Topari. Ya. Akun, saya punya akun Google Suite itu beberapa ya yang saya beli di online ya. Saya manfaatkan juga untuk dengan teman-teman juga, karena saya kan pengawas. Teman-teman pengawas nggak punya akun, sementara mereka juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sekarang itu PJJ itu juga memanfaatkan yang daring, maka dibuatkan akun beli sendiri gitu. Apakah akun yang saya beli itu nantinya juga akan aman atau apa hanya sebentar, karena beli dari orang dari online itu langsung dibuatkan akunnya sama passwordnya nanti akan diubah kayak gitu. Namanya onlinedrive.com. Iya. Itu yang belum tahu di pasarannya kayak apa, atau menurut Google sendiri kayak apa, belum tahu Pak. Iya. Ya ini terima kasih Pak Warti. Jadi ini sebenarnya menjadi kegelisahan kami di penggiat GEG ya, Google Educator Group, bahwa ternyata ada yang meretailkan gitu ya. Dan pernah saya tanyakan ke pihak Google, sebenarnya itu adalah ilegal. Karena apalagi kayak misalkan saya punya gitu ya di sekolah, itu kan saya bisa membuat akun banyak. Misalkan saya kemudian bilang, udah kamu 50.000 saja dan saya bikinkan akun unlimited gitu kan. Sebenarnya yang ngomong seperti itu bisa akses datanya Bapak sebenarnya gitu kan. Karena selaku admin dia mempunyai hak atas data itu. Bisa gitu kan. mereset. Iya. Jadi kalau misalkan ditanyakan aman atau tidak, tergantung si pemiliknya itu amanah atau tidak gitu kan. Kalau amanah ya insya Allah dia akan menjaga data itu tidak diambil atau tidak dilirik-lirik gitu kan. Tapi di situ tidak ada perjanjian kan, tidak ada perjanjian apakah datanya akan aman atau tidak, karena perjanjian itu dengan adminnya gitu loh Pak, bukan dengan Google-nya. Kalau di Google-nya sendiri sudah ada peraturan internasionalnya gitu kan, dia tidak bisa serta-merta gitu kan melihat data itu gitu kan. Jadi ya seperti itu gambarannya Pak. Nanti Pak Suwarti memaknainya itu seperti apa, yang jelas selaku admin itu sebenarnya bisa akses gitu kan. Seperti itu. Artinya yang ini Pak, kalau masalah data itu ya data pekerjaan kantor nggak terlalu jadi masalah sih. Yang ini apakah nanti akan mati atau apa tuh? Kekuatan saya kan di sana. Iya, itu juga tergantung dari yang memiliki gitu kan. Kan itu sebenarnya ada Google. Jadi kalau dulu itu ada Google for Work, ada Google for Education gitu kan. Jadi ada Google yang memang untuk pendidikan, ada Google yang untuk bisnis gitu, untuk pekerjaan gitu kan. Kalau untuk bisnis itu kan bayar gitu kan. Kalau misalkan tidak ada yang beli gitu kan, itu kan sekali putus toh Pak, beli putus kan. Kalau misalkan dia
tidak punya pemasukan lagi, kan kita nggak tahu dia mau membiayainya itu dari mana. Gitu. Iya. Ini sebagai gambaran saja gitu ya. Jadi mohon nanti bisa dipertimbangkan ke depannya seperti apa. Saya menyarankan malah mending pakai Gmail biasa gitu ya. Lebih aman itu karena perjanjiannya sudah perjanjian tingkat internasional gitu ya dan resmi gitu ya. Pakai Gmail biasa yang @gmail.com gitu kan, itu juga bisa dipakai karena Google Classroom juga sekarang sudah ada di Gmail biasa seperti itu. Google Meet juga sudah ada seperti itu. Perbedaannya antara Google Personal dengan Google yang Google Suite atau Google Workspace itu kan sebenarnya letaknya pada kontrol ya, kontrol. Jadi kalau kita menggunakan Google Workspace itu kontrol terhadap akun itu sangat mudah. Gitu kan. Misalkan gini, tempat kami kalau mau melakukan ujian akhir semester itu biasanya kami melakukan reset password massal. Semua siswa saya reset dan reset password itu akan menggenerate password baru dengan password unik setiap siswa dan itu menjadi kartu ujian. Untuk menghindari kecurangan. Jadi siapa tahu user itu sudah dipakai oleh orang lain atau dicuri orang lain gitu ya. Maka saya melakukan reset password massal gitu kan. Sehingga mereka anak-anak itu pasti mau nggak mau harus relogin dan memastikan bahwa itu dipegang oleh anak yang bersangkutan. Itu yang terjadi di kami seperti itu. Gitu Pak. Berarti mungkin bisa jadi gambaran. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Oke, informasi saja. Iya. Iya, coba Pak, gimana? Pak Tom. Ya. Halo Pak Tom. Ya Pak, gimana Pak? Masih ingin bertanya Pak terkait dengan Chromebook tadi. Ya, saya mendengar informasi Chromebook ini bisa untuk mengunci bila mana kita menggunakan Google Form, anak-anak tidak bisa kemana-mana, anak-anak tidak bisa browsing aplikasi lain atau ke web browser itu informasinya. Dan saya mencoba dengan akun belajar ini. Saya coba saya buka di setting Google Form-nya itu Chromebook-nya nggak bisa dipakai itu tidak bisa aktif gitu. Nah, yang ini saya tanyakan tadi sudah disampaikan, cuma saya ingin lebih teknis Pak, itu seperti apa langkah yang seharusnya saya lakukan setelah saya buka settingan itu, apa yang harus saya lakukan ya? Demikian Pak, makasih. Jadi jenengan di sekolahnya punya Chromebook ya? Belum Pak, kami masih menggunakan ini fundamental, artinya dari pemerintah. Tapi jenengan aktifkan lock Chromebooknya di Google Form-nya di bawah kuis itu ya? Iya. Ya, jadi gini Pak, itu fitur yang dipakai kalau Bapak sekolahnya menggunakan Chromebook. Jadi dengan pengaturan seperti itu, maka Google Form yang digunakan untuk penilaian tadi hanya bisa dibuka di Chromebook itu saja, di Chromebooknya gitu ya. Di perangkat lain nggak bisa. Karena itu sebenarnya untuk mengunci kayak di UNBK gitu ya. Jadi dia hanya bisa membuka formnya itu saja seperti itu. Jadi kalau Bapak tidak menggunakan alat Chromebook, mendingan jangan diaktifkan. Kalau diaktifkan, maka menyebabkan tidak bisa diaksesnya form tersebut seperti itu. Jadi intinya untuk yang akun belajar ini tidak bisa menggunakan Chromebook, begitu Pak? Bisa. Bukan. Asalkan punya Chromebook yang lisensinya akun belajar ID, Pak. Nah, Chromebook yang lisensinya. Iya, biasa. Kan pemerintah kalau nggak salah ada bantuan juga, tapi saya nggak tahu sekolah-sekolahnya mana gitu ya, seperti itu. Jadi prinsipnya pengaturan itu akan berjalan di Chromebook. Misalkan kita menggunakan Chromebook yang lisensinya belajar ID, ya pada saat kita menggunakan akun belajar ID itu akan kena imbas
di Chromebooknya itu. Kalau tidak ya berarti semuanya kena gitu, menyebabkan tidak bisa dipakainya form tersebut seperti itu. Tapi kalau saya itu kan biasanya dipakai untuk ujian yang membatasi siswa supaya tidak membuka aplikasi lain ya, aplikasi lain. Kalau di tempat kami itu biasanya karena belum semua siswa itu memiliki Chromebook, di komputer itu kita pasangi Shift Exam Browser ya. Shift Exam Browser itu kemudian kita linkkan ke aplikasi kita. Jadi hanya mengakses satu link saja. Siswa itu tidak bisa membuka selain link yang sudah kita masukkan di Shift Exam Browser tadi. Itu untuk ngakali saja supaya anak-anak itu tidak curang seperti itu. Jadi di internet itu ada namanya aplikasi Shift Exam Browser. Nanti Bapak bisa cek gitu ya dan download. Kalau misalkan di komputer menggunakan itu, bisa pakai Shift Exam Browser. Nah ini saya ketik. Itu saya pakai juga. Tapi kalau misalkan sudah menggunakan Chromebook semua, malah saya tidak usah menggunakan Shift Exam Browser. Saya cukup aktifkan lock mode di Chrome-nya saja. Itu pasti sudah nggak bisa buka apa-apa. Selain form yang dibuka itu. Gitu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman yang lain, ini sudah mulai berkurang, jadi sudah cukup kayaknya ya. Teman-teman, terima kasih sudah hadir di acara ngobrol bareng tentang Google Workspace bersama Google Educator Group Yogyakarta. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ikut. Dan rekaman ini nanti akan saya upload di channel saya di EduTech Mania gitu ya. Di sana insya Allah nanti akan ada banyak tutorial, akan banyak informasi gitu ya. Karena di EduTech Mania saya bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan kegiatan Dikdaya, Diklat Guru Daring Yogyakarta, yang insya Allah nanti minggu depan saya melakukan diklat gitu ya. Diklat yang Bapak Ibu mungkin bisa daftar gitu ya. Bisa daftar. Kemudian ini saya share saja anaknya. Sebentar. Informasinya mungkin bisa dipakai oleh teman-teman. Nah, jadi tanggal 26 Februari 2021 Jumat gitu ya. Itu ada diklat online terkait pembuatan aplikasi penilaian berbasis akun Google Suite atau akun pembelajaran. Dalam hal ini @belajar_id. Itu nanti saya akan sharing bagaimana cara memanfaatkan akun Google Suite atau akun pembelajaran untuk aplikasi penilaiannya itu bisa memunculkan daftar nilai otomatis gitu ya. Kemudian ada daftar hadirnya dan otomatis. Sehingga nanti Bapak Ibu guru misalkan PAT atau nanti ujian semester itu tidak usah bingung-bingung. Mana bikin daftar nilainya, daftar kehadirannya, karena semuanya ada di luar. Apakah daftar hadirnya harus dibawa ke rumah masing-masing, tidak usah gitu kan. Ya dari sistem itu nanti kita melihat dia hadir atau tidak seperti itu. Bagi yang tertarik silahkan ikuti acara itu gitu ya. Siapa tahu bisa mempermudah kita dalam hal penilaian, khususnya penilaian yang tingkat akhir. Walaupun itu bisa digunakan pada penilaian harian yang sifatnya lebih personal ke guru. Mungkin itu teman-teman semua. Karena waktu juga yang membatasi, ini sudah extend banyak. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sakal. Ini foto dulu ya.
Hah? Foto dulu. Terima kasih ilmunya, Pak. Elah. Rekamannya Yuk, foto dulu. Mohon aktifkan dulu ininya. ada rekamannya nggak ini? Rekamannya atau Ada rekamannya, nanti saya upload ada di channel saya di Edutech Mania. Oke, sedikit nggak apa-apa. Oke ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum. Ketok. Ya. Sampai ketemu pada acara-acara berikutnya.